semuanya, di sini aku mau ngejelasin pembuatan casing botol dari silikon dari awal sampai akhir. Nah, pertama-tama ini aku mau ngejelasin pembuatan kubus dan silinder dari Comatec 2 mm. Nah, setelah itu kita pertama-tama itu potong dulu Comatec 10 kali 10 itu dalam 6 bagian. Nah, setelah dipotong-potong 10 kali 10 dalam 6 bagian, kita itu iris bagian ujungnya sesuai dengan ukuran Comatec yang akan dipasangkan. Nah, habis ini diiris, kita tempelkan semuanya satu persatu menggunakan lem Korea. Nah, selanjutnya untuk pembuatan silikonnya itu kita ukur dulu diameter atas dan bawah yaitu 5 cm. Nah, setelah itu kita iris juga bagian ujungnya supaya agak melengkung. Nah, lalu setelah itu kita buat bagian selimutnya yaitu berukuran 18,5 cm. Setelah itu kita panaskan. Aku di sini panasinya pakai setrika ya. Nah, setelah disetrika kita bisa tekuk-tekuk. Lalu kita iris juga di bagian ujung-ujungnya, jangan lupa supaya dia agak selonjoran gitu. Nah, habis itu udah kita tempel pakai lem Korea. Nah, jadi seperti yang ada di foto itu. Sebelum itu aku mau ngejelasin nih alasan aku memilih produk ini karena di zaman sekarang itu banyak warga yang sudah sadar gitu bahwa memakai tumbler itu lebih ramah lingkungan dibandingkan pembelian botol minum yang plastik yang sekali pakai gitu. Nah, itu juga akan sangat sulit teruraikan si limbahnya. Makanya kenapa sekarang banyak pekerja maupun pelajar atau mahasiswa itu menggunakan tumbler gitu di kehidupan sehari-harinya, itu juga lebih menghemat dari itu. Nah, salah satu alasannya juga casing ini dibuat yaitu untuk melindungi botol dari benturan. Kayak misalkan kalau dia jatuh, dia nggak akan langsung karet. Nah, lalu memberikan pegangan yang lebih nyaman, juga meningkatkan keamanan penggunaan dengan mencegah botol mudah tergelincir dari tangan, lalu melindungi permukaan si botol. Dan juga casing botol ini bisa tahan air dan mudah dibersihkan. Juga karena biasanya casing botol itu bervariatif dari modelnya sampai ornamen-ornamennya, itu juga menambah nilai estetika. Lalu yang terakhir itu bisa membantu menjaga suhu botol agar misalkan kita membawa air panas itu lebih tahan lama seperti itu. Nah, untuk pertama-tama kita langkah awalnya itu sketching si botolnya ini. Nah, setelah di sketching kita tuh ukur dulu si diameter atas dan diameter bawahnya yang kecil. Nah, kita ukur juga dari panjang botol yaitu tingginya dari atas ke bawah dan juga lebarnya. Nah, setelah itu aku ukur bagian si pegangannya juga. Jadi pegangannya itu lebarnya sekian dan tingginya juga sekian. Lalu karena aku ingin menampilkan si mereknya, jadi mereknya itu juga harus diukur untuk bolongnya. Bolongnya itu panjangnya sekian dan tingginya juga sekian seperti yang ada di kartu tersebut. Nah, setelah itu setelah diukur bagian atasnya, aku langsung motong, tapi potongnya di setengah aja ya, jangan sampai full. Jadi potong setengah si Comatecnya itu dengan ukuran setengah senti sampai full ke ujungnya. Nah, setelah dipotong dari situ, itu kenapa harus dipotong? Karena supaya memudahkan si Comatec ini melengkung pas ke dalam botolnya kayak gitu. Nah, setelah dipotong-potong kayak gitu, kita langsung ukur ke botolnya aja, kita masukin ke dalam botolnya. Nah, setelah dimasukin, karena ini Comatecnya tipis, supaya dia kuat kita menggunakan 3 lembar Comatec. Jadi ada lapisan pertama, lapisan kedua, dan lapisan ketiga. Nah, setelah itu kita buat bagian bawahnya juga, bagian bawah botol yang diameternya lebih kecil. Nah, itu kita potong-potong juga sama, tapi jangan sampai full, potong setengah senti. Nah, setelah itu setelah dipotong setengah senti, kita buat penghubung antara bagian besarnya, atasnya, dan bagian kecilnya. Nah, tapi ternyata jika menggunakan Comatec itu akan lebih sulit untuk melakukan si bagian yang agak turunnya. Nah, itu akan agak sulit gitu. Nah, oleh karena itu di sini aku mengganti si bahan utama yaitu dari spons. Nah, ketika menggunakan spons itu ternyata lebih mudah untuk dipasangkan dan juga dilengkungin si bagian penghubungnya itu yang di tengah-tengahnya itu. Nah, udah setelah itu aku langsung buat dari spons 1 mm, lalu aku potong-potongin sesuai sama ukuran yang di awal. Nah, habis itu aku tempel-tempelin bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah, dan diameter bagian bawah si botol itu menggunakan lem Korea. Nah, setelah ditempel menggunakan lem Korea, kita tambahin si bagian atas dekat tutup botolnya itu. Kita lebihkan sedikit ukurannya ya. Nah, itu fungsinya supaya ketika mencetak itu kita memudahkan si resinnya itu terbentuk menjadi casing botolnya gitu. Nah, setelah itu ketika udah jadi si modelnya ini dari spons, kita langsung menempelkan lem uhu di bagian pinggir-pinggirnya. Kenapa ditempelin lem uhu? Karena lem uhu itu membantu si bolongan-bolongan ini supaya resinnya tidak masuk ke dalam botolnya seperti itu. Nah, setelah ditambah lem uhu, lalu kita ini tempel-tempelin plastisin ke pinggir-pinggiran botolnya. Supaya apa? Supaya si resin saat dituangkan nanti itu tidak bocor ke bagian samping-samping botol dan bagian selipan-selipan botol.
Nah, setelah ditempelkan plastisin, kita buat bagian pondasi atasnya. Nah, kita ukur dulu tutup botolnya dari ujung ke ujung, yaitu 9,8 cm. Nah, kita tulis 9,8 cm ini di persegi ukuran 14 kali 14. Nah, di tengah-tengahnya ya. Lalu kita ukur diameternya 9,8 cm. Lalu habis itu kita bulatin pakai si jangka. Nah, setelah dibulatin pakai jangka, lalu ketika sudah pas, kita langsung cutterin aja pelan-pelan. Nah, cutterin pelan-pelan supaya hasilnya rapi ya. Nah, setelah dicutterin pelan-pelan, itu udah bolong kan. Nah, kalau udah bolong, kita langsung pasang aja ke bagian tutup si botol tumblernya. Seperti itu. Nah, ini foto hasil akhirnya seperti ini ya, udah pondasi awalnya. Lalu pondasi yang kedua itu bagian pinggir botol. Nah, jadi kita bagi menjadi 4 bagian. Ada bagian atas, samping kanan kiri, dan juga bagian bawah. Nah, kita ukur panjang botol dari atas sampai bawah. Lalu setelah itu kita potong si komateknya itu. Komatek kita potong menjadi 4 bagian. Nah, kalau sudah dipotong kita tempel-tempelin. Nah, ketika sudah ditempelin, kita buat bagian bawahnya juga sama 14 kali 14. Nah, setelah itu kita sisain di bagian bawah botolnya itu sekitar 1 cm supaya si cetakan botolnya itu bagus. Nah, habis itu setelah dibuat seperti itu, kita langsung tempelin aja plastisin ya. Nah, kita nyetaknya itu pelan-pelan, mulai dari bagian atas dulu. Kita tuangkan resin perlahan seperti itu ya. Itu aku pakainya sedikit sesuai takaran, yaitu sesuai tempat yang aku pakai itu aku pakai setengah, dan aku tetesin katalis yaitu 15 tetes ya. Nah, setelah semuanya jadi empat bagiannya sudah diisi dengan resin dan sudah kering, lalu kita buka aja si resin-resinnya ini. Nah, oh ya, sebelum menggunakan resin, kita jangan lupa untuk mengolesi vaselin ya di bagian komatek dan botolnya supaya mudah dicabutnya. Nah, setelah dicabut empat-empatnya itu, kita gabungin si empatnya ini. Nah, menjadi bentuk kayak cetakan silikon gitu, cetakan botol. Nah, habis itu kita masukin si botolnya ke dalam cetakan yang tadi. Nah, lalu kita tuakin si silikon rubbernya. Nah, setelah itu kita angkat aja deh si modelingnya supaya si silikonnya kelihatan. Nah, seperti itu.